Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Primordial, baik atau buruk. Karya Pendeta Dr. Anda Ismail dari seri buku Selamat Mengaku, terbitan BPK Gunung Mulia. Kita mulai dengan yang susah. Apa artinya primordial? Terkadang istilah itu diucapkan oleh tokoh yang so hebat. Ternyata bukan hanya pendengarnya, melainkan beliau sendiri salah mengerti. Adanya mengartikan primordial itu rasialis. Ada yang menganggap itu anti nasional. Ada yang mengira itu sara. Ada yang menduga itu keyakinan dari leluhur. Semua arti itu keliru. Primordial berarti sudah ada sejak lahir atau sejak awal. Primordialisme berarti pandangan yang menjunjung tinggi hal-hal yang sudah ada sejak lahir. Akar katanya Prinarius, yang berarti asal mula. Siapa yang bersifat primordial? Tiap orang tanpa kecuali. Dalam diri tiap orang mendapat unsur-unsur primordial. Unsur pertama, etik. Si A lahir dalam keluarga Toraja. Si B lahir sebagai orang Minang. Si C lahir dari pasangan Prancis dan Bali. Unsur kedua, keyakinan religius. Pada usia balita, anak menerima pengaruh kepercayaan dari orang tuanya. Unsur ketiga, kebudayaan. Sejak balita, anak diteladankan kebiasaan, adat istiadat, bahasa, hari raya, dan kearifan lokal lingkungannya. Dan berbagai unsur itu, manakah yang paling gampang diserap oleh anak? Tentunya hari-hari raya. Dulu, sebulan di muka saya sudah demam Natal. Kemudian ada hari raya yang lebih asik lagi, yaitu Tahun Baru Imlek. Pagi-pagi kami mulai berjalan mengunjungi rumah-rumah kerabat. Saya mengenakan baju baru dalam arti baru diterima dari diakoni GKI Kebonjati, Bandung. Namun bajunya itu sendiri baju bekas yang gombrong. Kunjungan di tiap rumah kerabat itu singkat saja, sebab acaranya terpenting adalah berpamitan. Pada saat pamit itu, kerabat akan memberi amplop kecil berwarna merah yang disebut angpau. Klimaknya terjadi malam hari saat kakak-kakak dan saya membuka amplop-amplop kecil itu yang berisi uang kecil yang paling kecil, namun memberi kegembiraan besar. Begitulah, tiap orang punya unsur primordial yang berbeda-beda. Apakah primordial itu baik ataukah buruk? Tidak baik, namun juga tidak buruk. Primordial adalah konsep netral, seperti sebilah pisau. Ia bisa baik atau buruk tergantung pada orang yang memegangnya. Pedagogi orang dewasa mengenai 3 jenis kepribadian terkait primordialisme. Pertama, tipe kepribadian yang memutlakan dan
menjadikan primordial sebagai peluru untuk membenci primordial yang berbeda. Pergi kemanapun ia memakai atribut primordialnya. Kepribadiannya larut dalam kolektivisme primordial. Ia tenggelam dalam kerumunan massa yang meneriakkan kebencian terhadap golongan primordial lain. Dalam memilih pemimpin, ia juga pakai kriteria primordial. Kedua, kebalikannya, ini tipe kepribadian yang justru menyangkal primordialnya sendiri. Ia malu mengakui primordialnya. Kalaupun ada teman yang tahu, ia membantahnya. Ia membohongi dirinya sendiri. Ini gejala disorientasi, identitas alias kacang lupa kulit. Ketiga, tipe kepribadian yang menyikapi primordial secara wajar. Ia tidak fanatik menonjolkan, namun juga tidak menyangkal primordialnya. Ia menerima kenyataan primordialnya dan juga menerima golongan primordial yang berbeda. Ia menyikapi perbedaan primordial bukan secara sentimental dan emosional, melainkan secara rasional. Tipe ketiga inilah yang sehat dan normal. Sebuah masyarakat menjadi sehat bila warganya bisa menerima dirinya sendiri sebagaimana adanya dan menerima orang lain yang berbeda juga sebagaimana adanya, sehingga saling bekerja sama. Ketiga, menggambarkan gereja sebagai organisme. Rasul Paulus menulis, sebab tubuh itu sendiri tidak berdiri dari satu anggota saja, tetapi banyak anggotanya. Seandainya seluruh tubuh itu menjadi mata saja, bagaimana tubuh itu dapat mendengar? Tubuh itu tidak terbagi-bagi. Masing-masing anggota memperhatikan satu sama lain. Syafi'i Ma'arif, pemikir termuka Muhammadiyah, menulis, orang yang akalnya sehat, jiwanya lapang, dan pikirannya jernih bisa menghargai golongan yang berbeda. Toleransi terhadap golongan yang berbeda merupakan ciri sebuah masyarakat yang beradab. Masyarakat kita terdiri atas ratusan macam golongan primordial dengan etnik, agama, adat kebiasaan, hari raya, dan kearifan lokal yang berbeda-beda. Apakah mengunjungi tinggi primordial masing-masing bertolak belakang dengan nasionalisme Indonesia? Sama sekali tidak. Bung Karno berjiwa nasionalis, namun ia menjunjung adat primordialnya, misalnya sungkeman atau bersujud bakti di kaki ibunya. Agak janggal bahwa Presiden Soeharto menerbitkan Kepres yang melarang orang merayakan Tahun Baru Imlek, padahal itu hanya sebuah hari raya primordial. Kejanggalan itu membuat dikoreksi oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan mencabut Kepres itu, dan Presiden Megawati lantas menerbitkan Kepres yang menyatakan Tahun Baru Imlek sebagai salah satu hari raya resmi Republik Indonesia. Primordialisme tidak melunturkan nasionalisme, malah memperkayanya. Masakan keindonesiaan saya luntur hanya karena merayakan Imlek? Tak usah saya buang apa yang sejak kecil saya pegang. Oleh sebab itu, kepada umat yang merayakannya, saya juga mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. Maaf,
ampaunya belum ada, lagi susah, uang kecil nih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih jika pagi hari ini kami dapat mendengarkan program Sate Pagi karya Pendeta Dr. Andal Ismail mengenai primordial. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Welcome, welcome, ever welcome, blessed Sabbath day. Don't forget the Sabbath the Lord our God has blessed. Of all the week the brightest, of all the week the best. It brings repose from labor, it tells of joy divine. Its beams of light descending with heavenly beauty shine. Keep the Sabbath holy and worship Him today, who said to His disciples, I am the living way. And if we meekly follow our Savior here below, He'll give us of the fountain whose streams eternal flow. Day of sacred pleasure, its golden hours will spend in thankful hymns to Jesus, the children's dearest friend. O gentle, loving Savior, how good and kind Thou art! How precious is Thy promise to dwell in